Hello everybody. Sorry banget, ini podcastnya telat banget. Dan sebenarnya itu podcast sudah kelar kemarin dulu ya. Cuman setelah kemarin gue kirim ke admin akun itu langsung gue hapus file recordingnya. Karena gue pikir udah dipegang sama admin akun kan sisa diupload, sisa diedit terus diupload kan. Ternyata setelah dia edit mau diupload, harddisk dia itu fail. Nggak tahu apa, gue nggak terlalu ngerti lah IT gimana. Pokoknya kayak gitulah ya. Jadi dia bilang ini benar-benar nggak bisa diselamatkan, emang nggak bisa kebaca, masuk BIOS pun udah nggak bisa dia. Jadi dia bilang gue nggak tahu ini apa yang salah dengan laptop gue, tiba-tiba aja ngeblank. Jadi ya gue pikir oke lah kita bikin podcast yang baru, tetapi mungkin ini gue harus edit sendiri dan kita bikin pendek-pendek. Dari yang sekian banyak pembahasan di 2 jam rekaman kasar kemarin, kita ambil cuma 2 pembahasan. Ntar lagi dibahas kapan-kapan. Jadi kali ini kita hanya akan membahas soal aturan baru dan soal tim Ducati VR46. Jadi yang pertama kita bahas dulu soal aturan. Nah, di Emilia Romagna GP kemarin itu Komisi GP mengeluarkan aturan keselamatan yang baru mengenai batas umur rider yang masuk membalap di kelas internasional. Jadi kalau yang saat ini yang berlaku, untuk gua nggak akan bahas balapan di luar World Superbike dan World MotoGP. Jadi kalau untuk World Superbike itu kan kelas paling juniornya adalah World SSP 300, kemudian menengahnya World SSP 600, baru World Superbike. Sedangkan MotoGP World Championship itu kelas paling rendahnya adalah Moto3, kelas menengahnya Moto2, baru MotoGP. Nah, untuk saat ini yang berlaku adalah batasan umur untuk rider masuk di kelas World SSP 300 itu adalah 13 tahun. Gridnya nggak dibatasi, bisa sampai 40, kadang 50, ya terserah Dorna oke atau enggak gitu kan, penyelenggara. Kemudian kalau untuk Moto3, batas usia termudanya itu adalah 16 tahun. Dan gridnya nggak dibatasi sih, tapi biasanya sampai 35an kalau dengan wildcard. Nah, karena tahun ini 3 rider muda yang memang kelasnya adalah kelas masih amat sangat muda. Jadi 3 rider yang masih muda-muda banget itu meninggal di track. Jadi disorotilah Dorna soal keselamatan. Nah, mulai tahun 2023, aturan yang berlaku adalah untuk kelas World SSP 300 itu minimal umurnya dinaikkan dari 13 tahun menjadi 14 tahun. Dan jumlah grid dibatasi maksimal 32 grid, 32 rider itu termasuk wildcard. Sedangkan untuk kelas Moto3, batas usia itu dinaikkan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dengan jumlah grid dibatasi maksimal 30 sudah termasuk wildcard. Pengecualian diberikan untuk kelas Moto3, jadi lo bisa masuk di usia 17 tahun kalau lo jurdun di kelas sebelumnya. Jadi misalnya lo jurdun di SIF, lo jurdun di SEF, atau lo jurdun di Asian Talent Cup, lo bisa masuk di usia 17 tahun. Tapi kalau lo bukan jurdun, lo harus masuknya 18 tahun dulu. Jadi seperti itu. Nah, ini lumayan jadi perhatian, gak mau dijadiin kontroversi sih, tapi gosip berhembus sepoi-sepoi, manajer talent lumayan pusing dengan ini. Kenapa? Kalau kalian dengar podcast gue yang sebelum-sebelumnya kan gue udah bilang, benchmark para manajer talent dan rider-rider muda ini adalah Jurgen Drakor Marc Marquez. Kenapa? Karena sejauh ini dia adalah rider yang memegang rekor pembalap bla 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 termuda, bla 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 termuda. Memang ada beberapa yang sudah dipecahkan oleh Jorge Martin dan Snake Taro, tetapi nggak banyak. Sejauh ini dia yang paling banyak. Nah, dia ini yang menjadi benchmark bagi para rider muda untuk gimana caranya mereka bisa masuk membalap di kelas dunia dengan usia semuda mungkin supaya bisa mencapai kelas premier di MotoGP itu dalam usia semuda mungkin juga. Jadi kayak Jorge Martin, kayak Mir kemarin masih muda-muda banget lah mereka masuk ya. Fabio Quartararo pun muda-muda banget. Nanti kan Darren Binder jadinya muda banget. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, masalahnya kalau mereka baru masuk di usia 18 tahun,
Ya kapan masuk di MotoGP-nya malih? Ya syukur-syukur kalau misalnya lu rookie tahun ini, terus ada tim yang tertarik di MotoGP, terus lu lompat kelas kayak Binder itu, lompat kelas ke MotoGP. Ya itu kalau lu beruntung, atau lu punya kenalan baik dengan manajer tim atau owner tim. Ya itu kalau ada yang seperti itu. Lu nggak perlu jurdun atau lu nggak perlu performa yang luar biasa, asal lu punya kenalan manajer tim atau owner tim yang percaya lu bisa bagus di MotoGP, ya lu bakal naik. Seperti itu sih nggak masalah. Nah masalahnya itu hanya beberapa case. Sejauh ini baru Darryn Binder sama Jack Miller. Jadi yang nggak segampang itu. Contoh Andrea Migno. Migno itu kalau mau dibilang kenal, nggak cuma kenal lagi, dia itu dekat banget sama Bebe Vale. Dan Bebe Vale itu bukan cuma manajer, dia itu ownernya tim di MotoGP. Ada dia naik kelas? Enggak, tahun depan dia masih akan membalap di Moto3 katanya. Aduh. Dia itu udah ketua-tua loh di situ. Jadi ya nggak segampang itu. Lu kalau mau pakai jalur yang normal, lu harus luar biasa dulu baru bisa naik kelas ke Moto2. Kalau lu beruntung ada manajer yang suka sama lu atau tim owner yang suka sama lu, ya lu langsung lompat kelas ke MotoGP. Nggak perlu tertatih-tatih lagi di Moto2. Ya bisa. Jadi ya seperti itu. Nah, rider-rider senior di MotoGP menganggap keputusan ini sebenarnya lumayan bagus. Ya gue juga setuju sih. Kenapa? Karena menurut mereka di usia 18 tahun ini secara psikologis rider udah bisa mikir ini merugikan apa enggak untuk orang lain. Ya memang kan kalau di luar sana, kalau umur lu udah 18 tahun lu udah layak dapat ID card, lu udah bisa bermohon SIM. Kalau di sini malah 17 tahun diturunin. Itu juga masih ada yang nembak. Jadi seperti itu sih kondisinya. Nah menurut para rider senior ya nggak masalah, yang penting mereka balapan dengan aman lah, ini para rider di kelas junior. Nah Jeroen Marc Marquez sebagai pemegang rekor pembalap bla 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 termuda yang banyak sekali, itu nggak tahu apa termuda ini termuda gitu-gitu, itu ditanya gimana pendapat dia. Dan dia sendiri ngerti. Dia ngerti karena orang tuanya kan memang mendoktrin dia untuk masuk di kelas Moto3 itu dalam kondisi yang masih muda banget. Jadi dia sendiri bilangnya kayak gini, saya bukan dalam posisi untuk bisa menanggapi hal seperti itu sih. Kenapa? Karena saya sendiri masuk di Moto3 itu umurnya 16 tahun. Dan saya masuk di MotoGP umur saya 20 tahun. Jadi memang saat ini pandangannya adalah kalau lu udah umur 20 tahun tapi lu belum masuk di MotoGP, itu nggak bagus dianggap. Ya masuk di akal. Kenapa? Karena dia sendiri adalah benchmark untuk rider-rider yang di bawahnya. Lah kalau lu baru masuk umur 18 tahun di Moto3, ya kapan naik di MotoGP? Minimal umur 22 dong ya. 21, nggak pernah 20. Kalau lu 20 berarti 1 tahun di Moto3, 1 tahun di Moto2 langsung ke MotoGP. Atau ya 1 tahun Moto3 langsung lompat ke MotoGP. Ya bisa, itu baru di bawah umur 20 tahun lu naik. Tapi kalau mau pakai jalur yang benar, itu paling enggak umur 21 atau 22 baru lu bisa naik kelas ke MotoGP. Susah. Nggak bakal dapat rekor termuda itu, belum lagi kalau mau jurdunnya lebih lama lagi. Bener nggak sih? Nah itu yang menurutnya Marc Marquez. Tapi yang penting adalah menurut dia nih, yang penting adalah keselamatan untuk semua orang. Itu sih intinya. Gue tuh sebenarnya ngebahas dia loh di podcast yang hilang kemarin tuh, tapi kalau kita mau bahas lagi di sini kayaknya makin panjang karena gue kemarin bahas lengannya, kemudian bahas soal dia menelan harga diri dan bla bla bla. Itu sebenarnya menarik untuk dibahas, cuman bakal lama dan kalian pasti ngeluh. Bukan kalian pasti ngeluh, gue nggak tahu ngeditnya kalau panjang begitu. Oke. Nah, Bebe Vale sendiri sempat ditanya soal ini karena memang dia adalah orang yang paling mengkritisi RD, terutama waktu kejadiannya Jason Dupasquier meninggal. Jadi dia bilang, ini RD ngapain sih? Mereka tuh harus digembleng. Kalau cuman dihukum setengah-setengah, ya namanya anak bandel ya bandel aja. Gitu sih kata Bebe Vale. Nah,
Waktu Baby Vale ditanya soal ini, dia bilang apa? Ini bukan solusi. Kenapa? Karena Baby Vale memang punya sekolah rider. Dia juga adalah manajer talent. Jadi dia ngerti sekali pembalap-pembalap muda ini. Kalau lu percaya dia bisa membalap dengan baik di kelas Moto3, meskipun usianya masih sangat muda, sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Karena semakin muda lu masuk membalap, makin panjang karir lu. Bener nggak? Jadi menurut Baby Vale, yang paling penting di lintasan Moto3 itu adalah attitude. Bukan masalah umur, bukan masalah gridnya, attitude-nya. Lu bisa nggak menghormati pembalap lain? Karena kalau lu menghormati pembalap lain, lu udah mikir kira-kira gua bisa nyelakain orang nggak ya? Kira-kira dia bakal marah nggak ya? Kira-kira ini bakal jadi ribut nggak ya? Kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya sih kalau ribut nggak masalah. Cuman kalau soal bakal nyelakain orang itu menurut Baby Vale itu masalah attitude juga. Kenapa? Itu lagi gue bilang kemarin. Di Moto3 itu udah ikut sapu jagatnya Jurun Rakor. Lu jatuh atau gue jatuh atau kita jatuh sama-sama atau nggak ada yang jatuh. Kan seperti itu logika berpikirnya Marc Marquez sebelum dia mendapat pencerahan. Lu jatuh, gue jatuh, kita jatuh sama-sama atau kita baik-baik aja. Itu cuma insiden kecelakaan. Pokoknya gitu intinya. Jadi menurut Baby Vale, yang paling penting dari track Moto3 ini adalah attitude para ridernya. Bukan masalah umurnya, bukan masalah panjang pendek berpikir, bukan, tetapi apakah mereka menghormati rider lain. Kenapa? Karena ada rider yang misal lu kenal baik sama dia, lu nggak mau ngerepotin dia, atau lu nggak mau nyelakain dia, atau lu nggak mau, pokoknya nggak mau cari gara-gara lah. Sementara dengan rider lain yang istilahnya kalau dalam tanda kutip udah diser-ser nih, pokoknya cari ribut aja, entah bannya lah kesenggol, entah disentuh dikit lah, diapain lah, pokoknya kayak gitu. Jadi menurut Baby Vale, jadi kalau lu menghormati rider lain, lu akan tahu kalau gue seperti ini kira-kira akan seperti apa rider itu. Bener nggak? Jadi menurut Baby Vale, attitude untuk menghormati lawan itu yang diperlukan di Moto3. Ketegasan RD dalam menghukum itu yang diperlukan. Kalau rider MotoGP yang lain sih nggak masalah sepanjang itu baik untuk keselamatan, karena kan itu bukan urusan mereka. Kalau Baby Vale karena dia memang manajer talent, dia punya murid-murid dan dia memang pengen kalau anak-anak muda ini punya potensi, ya kenapa enggak masuk aja membalap di Moto3. Kan pasti banyak tim juga yang mau kalau mereka bagus. Jadi menurut Baby Vale umur ya bukan solusi. Sebenarnya ada beberapa selentingan yang mengendus bahwa ini adalah salah satu cara juga untuk tetap mempertahankan rekor termuda yang dimiliki oleh Jurun Rakor. Tapi menurut gue nggak ada hubungannya dengan Jurun Rakor secara langsung sih, karena dia sendiri udah dapat pencerahan. Mungkin KTPS-nya yang punya proyek lah, nggak ngerti gue. Pokoknya gosip berhembus sepoi-sepoinya seperti itu, supaya ada rekor yang memang dipertahankan saat ini itu nggak perlu pindah ke bendera lain, nggak perlu dipatahkan. Jadi kalaupun yang lolos untuk bisa mematahkan itu sejauh ini katanya Pedro Acosta. Ya kan lu tahu Acosta KTP-nya apa. Jadi ya udahlah. Tapi si Sura bakal lolos deh kayaknya, kan tahun depan dia akan membalap full. Alberto Sura anaknya Baby Vale, Alberto Sura kan akan membalap tahun depan. Nah yang menjadi pertanyaan itu muridnya yang Elia Bartolini. Itu kan dia Jordan Shift tuh. Kalau nggak mau kena aturan 2023, maka dia harus segera masuk tahun depan ke Moto3. Nah itu kayaknya Baby Vale juga lagi pusing gimana mau cariin tempat, karena Migno rencananya mau dikembalikan ke Sky VR46 bersama dengan Alberto Sura. Si Antonelli bakal naik kelas ke Moto2 menemani Celestino Vietti. Aman sih ini yang gue nggak tahu. Apakah dia akan tetap di Moto2 atau dia akan pindah ke World SSP 600. Karena kan kemarin di Austin dia kena penalti gara-gara dia membalap di World SSP 600 di Jerez kemarin. Nah, selain membuat batasan umur, Komisi GP juga berencana untuk menambah peringatan di dashboard. Kalau nggak salah namanya adalah sistem anti-crash. Jadi kalau kalian nonton Emilia Romagna untuk kelas Moto2 di hari Jumat, kalian pasti lihat waktu Vierge crash di sebuah tikungan, gue lupa tikungan berapa. Kemudian para marshal dibantuin si Vierge, nanya lu baik-baik saja apa enggak, motornya berusaha untuk dibantuin diberdiriin, mau dipindahin.
Jadi emang Marshall waktu itu lagi ngurus si Vierge. Memang kondisinya adalah yellow flag. Tetapi beberapa menit berselang, itu kalinya 1 menit apa 2 menit gitu, muncullah si Jack Dixon punya motor terbang bleng. Karena si Dixon crash juga di tikungan yang sama. Memang si Dixon dapat penalti karena dianggap sudah melanggar yellow flag. Dia nggak memelankan motornya, nggak ada bekas ngerem sih di telemetrinya. Tetapi waktu itu Dixon ngeles bahwa dia nggak memperhatikan yellow flag itu. Nah, mulai tahun depan, yellow flag selain ada di pinggir lintasan, dibantu dengan LED juga, kan sekarang sudah ada sistem LED-nya kan. Nah, mulai tahun depan itu akan ada warning yang muncul langsung di dashboard-nya rider. Jadi kalau misalnya di depan lu ada crash, itu akan langsung nyala lampunya di sektor mana ada crash, dan lu wajib ngerem. Udah nggak bisa ngeles lagi. Jadi intinya untuk mengurangi kondisi seperti Vierge sama Jack Dixon kemarin. Lagi diurusin si Vierge-nya crash, si Dixon ikutan crash. Nah, untuk kelas MotoGP itu ada lagi aturan baru. Tapi ini bukan masalah keselamatan. Menurut gue sih pemicunya adalah ban goib. Kenapa? Aturan pertama, penambahan full tangki. Jadi sekarang diizinkan untuk satu motor selama akhir pekan mendapatkan 3 tangki full. Nah, jadi mulai tahun depan, motor diizinkan mendapatkan 3 full tank bahan bakar untuk satu motor. Jadi, kalau 2 motor, totalnya 6 full tank. Bener nggak? Sepanjang akhir pekan. Nah, kondisi ini, menurut gua, itu dipicu oleh SP yang diberikan oleh Ducati gara-gara kasusnya si Kinyis Pecco Bagnaia di Silverstone kemarin. Karena kan kemarin keluhannya Pecco Bagnaia adalah bannya itu bereaksi tidak sesuai dengan ekspektasi dan kondisi saat free practice. Intinya ambiar pas balapan. Jadi kan gara-gara itu Pecco jadi kehilangan kesempatan untuk memperkecil jarak poinnya dengan Fabio Quartararo. Nah, waktu itu Piero Taramasso membantah. Dia bilang gini, sepertinya agak sulit untuk bilang bahwa ban itu berbeda karakter saat free practice dengan balapan. Satu-satunya cara kita bisa menyimpulkan hal seperti itu adalah kalau selama FP4 lu pakai full tank dengan ban yang komponnya sama dengan saat balapan dan memakai ban itu dengan kondisi full tank ya, paling enggak setengah dari lap balapan di FP4. Berarti kan sudah setting balapan tuh kalau FP4. Jadi itu argumentasinya Piero Taramasso, pakai full tank dengan ban yang dipakai sama dengan saat balapan dengan setting balapan. Itu lu baru bisa komplain bahwa ban berbeda karakter antara FP dengan balapan. Ya sebenarnya masuk di akal, ya namanya lah mereka ngeles. Nah itu kan yang jadi masalah soal full tanknya. Jadilah tahun depan ditambahin full tanknya. Satu motor diizinkan untuk punya 3 full tank. Oke? Dan aturan lainnya adalah aturan ban. Gue nggak tahu pemicunya siapa, tetapi keluhan yang ada adalah mereka kekurangan ban saat race harus digelar 2 kali. Misalnya ada red flag atau harus restart. Jadilah alokasi ban per rider yang awalnya 12 menjadi 13. Spek A itu 6 alokasinya, kalau nggak salah spek A itu soft. Kenapa banyak? Karena memang ban soft ini diperlukan kalau lu time attack, untuk memperebutkan Q2, untuk kualifikasi, juga untuk balapan. Jadi belum lagi kalau balapannya 2 race. Jadi memang harus dipikir matang-matang. Makanya mereka alokasikan ban soft itu lebih banyak. Kemudian spek B itu medium, alokasinya menjadi 4. Kenapa 4? Karena biasanya ban medium itu dipakai di sore hari. FP2, FP4 dan atau race. In case 2 race digelar. Kemudian ban terakhir itu spek C, dalam tanda kutip hard, itu menjadi 3. Kenapa 3? Ban ini jarang dipakai sih sebenarnya sama rider. Cuma rider-rider tertentu yang memakai ban hard. Itulah kenapa dia alokasinya paling sedikit. Tetapi biasanya itu dipakai di FP4. Jarang ada yang pakai di FP2 karena biasanya rider fokus untuk bisa lolos ke Q2. Itulah kenapa mereka jarang pakai ban hard di FP2. Biasanya mereka pakai di FP4 atau di race. Jadi seperti itu sih aturan terbarunya untuk tahun 2022 dan 2023. Nah, sekarang kita bahas soal VR46 Ducati.
Kalau kalian baca postingan gue di Austin, juga podcast Austin, itu kan gue udah bilang ada gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa sebuah perusahaan travel dari entah Turki, entah Praha sudah tanda tangan kontrak dengan BB Vale untuk menjadi sponsor di tim Ducati VR46. Tetapi kondisinya waktu itu adalah BB Vale tidak akan menjadikan dia sponsor utama. Jadi posisinya akan sama dengan 3 sponsor lain, Sky, Bardal, sama With You. Jadi secara total mereka akan mendapat 4 sponsor biasa. Kenapa? Karena ternyata VR46 itu udah tanda tangan kontrak dengan Tanal sebagai sponsor utama. Jadi nggak bisa dimasukin sponsor baru ini sebagai sponsor utama karena mereka sudah tanda tangan kontrak dengan Tanal. In fact, bahwa Tanal belum juga nyetor-nyetor duit atau duitnya dicicil-cicil, itu tidak menggugurkan klausul bahwa mereka adalah sponsor utama. Dan VR46 nggak punya hak untuk menyingkirkan mereka dari status sponsor utama karena kontraknya belum berjalan. Itu baru berjalan di 1 Januari 2022. Kalau per 1 Januari 2022 duit belum masuk, baru tersingkirlah mereka dari posisi sponsor utama. Jadi seperti itu kondisinya. Pablo Nieto sendiri sempat ditanya, apa kabar dengan tim lu? Pablo Nieto sendiri bilang, negosiasi masih berjalan dan kita udah tanda tangan kontrak masalahnya dengan Tanal. Jadi katanya si Nieto, negosiasi sedang berjalan cuman emang lambat banget. Kenapa? Karena memang kalau di belakang layar, gosip berhembus sepoi-sepoi memang BB Vale nggak mau ambil mereka. BB Vale itu intinya udah mending nggak usah lah mereka jadi sponsor utama. Mending VR46 yang jadi sponsor utama karena BB Vale merasa kalau mereka jadi sponsor utama kayaknya bakal diatur-atur deh ini tim. Kenapa? Karena memang waktu BB Vale mau pensiun kemarin kan Pangeran mencampuri. Intinya kayak gini, lu belum nyetor duit tapi udah ngomong ngatur-ngatur line up, siapa lu? Intinya sih seperti itu kalau versinya Bebek. Jadi BB Vale mikirnya kayak gini, mending gua nyetor duit gua dan VR46 jadi sponsor utama besar di livery itu daripada mau pakai Tanal, udah diributin sana sini, lama banget duitnya nongol, diatur-atur lagi di tim. Jadi BB Vale itu sebenarnya kayak gini, gak usah didesak-desak lah Tanal. Kalau mereka mau bayar ya oke, karena kita sudah terlanjur tanda tangan kontrak, ya mau nggak mau harus jalan kalau mereka udah bayar. Tapi kalau mereka nggak bayar, ya tunggu aja 1 Januari nanti saya store duit. Jadilah VR46 sponsor utama, nggak ada yang ngatur-ngatur. Itu sih maunya BB Vale. Dalam hatinya udahlah, nggak usah, kalau memang mereka nggak mau, nggak usah dibujuk-bujuk, nggak usah didesak-desak. Lu sini, kalau nggak ya udah. Seperti itu intinya. BB Vale sendiri sih sudah bilang kalau pangerannya memang mau berinvestasi, dia pengen ini semua clear. Jangan sampai ada masalah nanti, terutama kalau itu masalah hukum, itu yang BB Vale nggak mau. Jadi kalau memang mau pakai nama Aramco, pastikan bahwa pakai nama Aramco itu legal untuk ada di liverynya VR46. Kalau enggak ya nggak bisa. Itu katanya BB Vale. Harus ada apa sih kalau gue bisa bilang di kayak pernyataan bahwa Aramco memberikan hak kepada PIF dan Pangeran Abdul Aziz sebagai atas nama di Tanal untuk memakai nama Aramco dan logo Aramco di livery kalau memang mau pakai Aramco. Seperti itu sih pembicaraan BB Vale kemarin. Itulah kenapa BB Vale bilang kalau memang mau ribet-ribet, dalam hatinya sih, ini kalau ribet-ribet kayak gini mending gua aja lah yang jadi sponsor utama. Kan kalau BB Vale sendiri jadi sponsor utama kan nggak ada yang masalah, dia yang punya, benar nggak? Jadi sponsor yang lain yang 4 itu tetap sponsor biasa. Terus masalah duitnya gimana? Jadi kayak gini, kesepakatan dengan Tanal kemarin itu kan sekitar 20 juta. 2 juta itu udah jadi panjar di motornya Luca Marini saat ini. Jadi sisa 18 juta. Nah, kontrak dengan perusahaan travel yang kemarin itu sama besarnya dengan 3 sponsor yang lain. Jadi otomatis dari 18 juta yang mereka butuhkan, itu ya paling enggak ada 5 atau 8 juta euro yang udah ditalangi oleh perusahaan travel ini. Nah sisanya baru BB Vale yang talangin. Duit dari mana? Sebenarnya dia kalau 10 juta euro sih masih ada. Yang masalah itu kalau 20 juta euro dia nggak ada duit. Itu sih kata BB Vale. Jadi karena sponsor baru ini udah masuk, otomatis tanggungan untuk sponsor utama itu yang akan ditalangi BB Vale
itu berkurang. Jadi ya menurut BB Vale ya mending gue aja. Itu sih, daripada gue diatur-atur kan sama sponsor utama, ya mending gue yang jadi sponsor utama, gue ngatur tim gue sendiri. Tapi yang gak dibahas terang-terangan. Intinya adalah BB Vale bilang jangan didesak, jangan diburu-buru. Kalau 1 Januari 2022 mereka gak bayar, udah kita jalan sendiri. Itu kenapa BB Vale bilang ada atau gak ada tunnel, tim ini akan tetap jalan. Kenapa? Karena dia sendiri udah mau nyetor dana. Karena udah ada kortingan dari sponsor yang baru yang mereka udah tantangan. Jadi beban untuk sponsor utama BB Vale itu mulai berkurang, dan dia menurut dia duit dia ada kalau untuk itu. Dia sebenarnya udah nggak butuh tunnel sih, tapi karena udah terlanjur tanda tangan kontrak sama tunnel, sisa nunggu duitnya ya terserah. Lu mau bayar oke, kalau nggak bayar udah batal. Toh kondisinya adalah BB Vale nggak memberikan sponsor itu ke pihak lain, karena itu kan menyalahi aturan. Karena kalau VR46 yang jadi sponsor utama, ya karena itu tim dia, ya berarti hak dia dong, bener nggak sih? Jadi nggak ada yang menyalahi kontrak kalau BB Vale yang masuk jadi sponsor utama. Oke? Jadi itu aja kita bahasnya. Cuman 2 bahasan loh, ini sudah sepanjang ini. Jadi lu bayangin itu podcast gue kemarin tuh sepanjang apa, karena gue udah bahas balapan, gue bahas ban, gue bahas si Marquez, gue bahas Dato R, gue bahas banyak banget loh gue bahas kemarin tuh. Jadi waktu admin aku bilang, Mbak Yu maaf ya, itu filenya masih ada nggak? Karena file yang dikirim kemarin tuh ada di hard disk, terus hard disknya fail. Aduh, gue bilang ya udahlah, mau di apa gitu. Gue mau nge-podcast lagi juga udah kadung hilang ide. Itu aja podcastnya. See you next time guys. Bye bye.